Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam minggu ini di dalam ibadah kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami kenal melalui Yesus Kristus yang menyelamatkan hidup kami. Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu. Kami boleh berjumpa kembali dalam firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus hidup kami agar boleh mendengarkan firman ini, karena firman ini akan membuat kami semakin kuat dan boleh berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya Tuhan, berlandaskan anak-Mu Tuhan Yesus juru kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adapun firman Tuhan di dalam minggu ini tertulis di dalam Zakaria 8 ayat 20 sampai 23. Zakaria 8 ayat 20 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota, dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain, mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi. Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat puncak jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adapun tema di dalam minggu ini adalah keselamatan bagi bangsa-bangsa. Keselamatan bagi bangsa-bangsa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup di zaman yang penuh paradoks. Teknologi semakin maju, tetapi hati manusia semakin kosong. Dunia semakin terhubung, tetapi manusia semakin terpecah. Negara-negara berlomba menjadi kuat, tetapi tidak mampu memberi damai yang sejati. Di berbagai belahan dunia kita melihat banyak peperangan, krisis ekonomi, bencana alam, konflik antar bangsa, kebencian karena suku dan agama, bahkan keluarga pun mudah terpecah. Semua ini menunjukkan satu kenyataan, bangsa-bangsa sedang mencari keselamatan. Mereka mencari di politik, mereka mencari di uang, mereka mencari ilmu pengetahuan. Tetapi Tuhan berkata, bangsa-bangsa akan datang kepadaku. Itulah nubuat yang disampaikan Zakaria dalam teks ini Bapak Ibu. Kita ketahui Bapak Ibu, ya, melatar belakangi Zakaria bernubuat sekitar tahun 520 sebelum Masehi. Bangsa Israel baru kembali dari pembuangan Babel. Di sana Bapak Ibu, Yerusalem masih hancur. Bait Allah belum selesai. Ekonomi pastinya sangat sulit dan moral bangsa rendah. Secara manusiawi, mustahil Israel menjadi berkat. Namun, justru pada saat itulah Tuhan memberikan janji besar. Bukan hanya Israel dipulihkan, tetapi melalui Israel seluruh bangsa akan mengenal Allah. Ini adalah nubuat mesianik yang digenapi dalam Yesus Kristus. Apa yang dimulai di Yerusalem akhirnya menjangkau seluruh dunia. Hari ini kita Indonesia, Korea dan Malaysia, Amerika, Afrika, bahkan seluruh dunia sedang menikmati penggenapan janji itu. Mengapa Bapak Ibu yang terkasih? Kita belajar dari ayat demi ayat. Di ayat 20, masih akan datang waktunya bahwa bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota akan datang.
Perhatikan kalimat masih akan ada waktunya. Masih akan datang waktunya. Artinya Bapak Ibu, Tuhan sedang bekerja dalam sejarah. Ya. Sejarah bukan berjalan sendiri. Allah sedang mengarahkan seluruh bangsa kepada rencananya. Dulu hanya Israel, sekarang seluruh dunia. Inilah hati Allah. Allah bukan hanya Allah orang Yahudi. Allah adalah Tuhan segala bangsa. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kehidupan kita kadang kita berpikir Injil hanya untuk gereja kita, tidak? Ya, tidak. Allah rindu seluruh dunia diselamatkan. Dalam Matius 28 mengatakan, "Pergilah, jadikan semua bangsa muridku." Gereja tidak boleh hidup hanya untuk dirinya sendiri. Gereja harus menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Selanjutnya di ayat 21, penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain. Lihat sesuatu yang menarik dalam teks ini. Mereka saling mengajak. Keselamatan itu menular. Orang yang sudah mengalami Tuhan tidak akan diam. Ia akan berkata, "Ayo ikut." Persis seperti perempuan Samaria yang berkata, "Ayo lihat seorang yang mengatakan seluruh hidupku." Iya. Persis seperti Andreas, aku telah menemukan Mesias. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekristenan selalu bersifat mengundang, bukan memaksa, bukan mengancam, tapi mengajak. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kehidupan kita, sudahkah kita mengajak orang mengenal Tuhan? Tetangga kita, teman kerja kita, keluarga, mahasiswa, bahkan juga murid kita, bahkan orang yang dekat dengan kita. Kalau Injil benar-benar mengubah hidup kita, orang lain pasti akan mendengar kabar itu. Amin Bapak Ibu. Selanjutnya di teks yang ke-22 dikatakan Bapak Ibu, banyak suku bangsa dan bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan. Semesta alam di Yerusalem. Yang akan datang bukan hanya bangsa kecil, tetapi bangsa yang kuat, bangsa besar, bangsa yang kaya, bangsa yang maju. Mengapa Bapak Ibu? Karena kekuatan manusia tidak mampu menyelamatkan. Kemajuan teknologi tidak mampu menghapuskan dosa kita. Kemajuan ekonomi tidak mampu memberikan damai untuk kita. Hanya Tuhan yang sanggup. Ini sangat relevan untuk hari ini Bapak Ibu. Banyak kita lihat negara-negara maju mengalami depresi yang tinggi. Banyak negara-negara maju yang mengalami bunuh dirinya meningkat. Banyak negara-negara maju mengalami kesepian, bahkan juga krisis keluarga. Mengapa? Karena kebutuhan terbesar manusia bukanlah uang, tetapi adalah Allah. Selanjutnya di teks yang terakhir, di teks 23. Di firman Tuhan dikatakan inilah puncaknya. 10 orang dari berbagai bahasa akan memegang puncak jubah seorang Yahudi. Akan 10 melambang jumlah yang besar. Artinya orang dari seluruh dunia akan datang. Mengapa mereka memegang jubah orang Yahudi? Karena mereka melihat sesuatu, bukan melihat gedung. Ya. Bukan melihat kekayaan, bukan melihat politik, tetapi melihat Allah menyertai umatnya. Kalimat yang terakhir ini adalah sangat yang indah. Sebab kami telah mendengar bahwa Allah menyertai kamu. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahwasanya Allah menyertai umatnya. Allah menyertai kamu. Bukan karena Israel hebat, tetapi karena Allah hadir. Inilah kunci misi di dalam kehidupan kita. Orang datang kepada Kristus bukan pertama-tama karena program gereja, tetapi karena mereka melihat hadirat Allah. Musa pernah berkata, "Jika engkau tidak berjalan bersama kami, jangan suruh kami berangkat." Jangan membedakan umat Tuhan dari dunia adalah kehadirat Allah. Ini yang membedakan umat Tuhan dari dunia adalah kehadiran Allah
ada di dalam kehidupannya. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, 3 kebenaran besar di dalam minggu ini. Yang pertama adalah keselamatan adalah rencana Allah untuk seluruh bangsa. Allah tidak pernah membatasi kasih-Nya sejak Abraham. Olehmu semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Di dalam Kristus, tembok pemisah dihancurkan. Semua bangsa diundang, semua bangsa bahasa sudah diundang juga. Semua orang kulit juga warna kulit diundang, semua status diundang. Salib tidak mengenal diskriminasi. Ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu. Bayangkan matahari setiap pagi ia terbit. Ia tidak memilih rumah orang kaya, bahkan mana rumah orang miskin. Tetapi sinar matahari menyinari semua. Begitu jugalah kasih Kristus menyinari semua tanpa membeda-bedakan. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, keselamatan harus dibagikan. Di ayat 21, saling mengajak. Gereja tidak boleh menjadi museum orang kudus. Gereja adalah rumah sakit bagi orang-orang berdosa. Kalau Injil berhenti pada kita, maka kita akan gagal memahami hati Allah. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, kesaksian hidup lebih kuat daripada kata-kata. Mengapa bangsa-bangsa datang? Karena mereka mendengar bahwa Allah menyertai umat itu. Mereka melihat kehidupan yang berbeda. Mereka melihat kasih. Mereka melihat damai. Mereka melihat pengampunan. Mereka melihat karakter Kristus ada di dalam gereja tersebut. Yesus berkata, biarlah terangmu bercahaya, bukan supaya kita dipuji-puji, bukan supaya kita diagung-agungkan, tetapi supaya dunia memuliakan nama bangsa. Jadi tidak salah Bapak Ibu yang terkasih kita membuat status di sosial media atau juga kita menunjukkan kita beribadah segala macam. Bukan untuk dipuji-puji, tetapi supaya dunia semakin memuliakan nama Bapa melalui apa yang kita lakukan. Supaya menjadi berkat bagi semua orang. Ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu dalam menutup firman Tuhan ini. Kisah nyata dari sejarah misi Kristen. Pada abad ke-18, sekelompok kecil misionaris dari komunitas Moravia meninggalkan negeri mereka untuk memberitakan Injil kepada para budak di kepulauan Karibia. Mereka rela menjual diri sebagai pekerjaan kontrak agar dapat hidup bersama para budak yang tidak dapat dijangkau oleh siapapun. Ketika kapal mereka mulai meninggalkan pelabuhan, keluarga dan sahabat menangis di tepi pantai karena kemungkinan besar mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Dari atas kapal mereka berseru, kiranya anak domba yang disembelih menerima upah dan penderitaannya. Mereka memahami bahwa Injil bukan hanya satu bangsa, tapi untuk semua bangsa. Pengorbanan mereka menjadi benih yang membawa banyak orang mengenal Kristus. Saudara-saudara, semangat yang sama masih dibutuhkan hari ini. Tidak semua orang dipanggil menjadi misionaris ke negeri yang jauh, tetapi setiap orang percaya dipanggil menjadi saksi Kristus dimanapun Tuhan tempatkan kita sampai saat ini. Kita harus mampu menjadi berkat, bahkan bermisi di dalam kehidupan sekitar kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, sungguh luar biasa firman-Mu melalui Zakaria. Melihat sebuah penglihatan yang luar biasa. Ia melihat bangsa-bangsa datang kepada Tuhan. Hari ini nubuat itu sedang terus digenapi. Setiap kali seorang akan bertobat, setiap kali seorang anak dibaptis, dan setiap kali Injil diberitakan. Mampukanlah Tuhan, supaya kami mampu untuk menjadi berkat, mampu hidup kami bermisionaris untuk menjadi terang Tuhan. Karena firman-Mu berkata Tuhan, marilah kita menjadi gereja yang hidup dalam kehadirat Allah, mengasihi sesama, dan berani memberitakan Injil, sehingga makin banyak orang dapat berkata seperti dalam Zakaria Tuhan Yesus.
Kami mau Tuhan Yesus untuk pergi menyertai orang-orang Tuhan Yesus, supaya kami semakin mendapat berkat daripadamu Tuhan Yesus, dan kami mampu Tuhan dengan firman-Mu ini Tuhan Yesus, semakin kuat Tuhan Yesus di dalam melakukan firman-Mu Tuhan Yesus. Kuatkan hidup kami Tuhan, mampukan kami Tuhan. Kami serahkan semuanya Tuhan Yesus, berlandaskan anak-Mu Tuhan Yesus, juru selamat kehidupan kami. Amin.